Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Salman Al-Farisi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ke-N1. Perkenalkan, nama saya Nisa Satrio dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya buat yang berjudul Sejarah Lahirnya NU dan Tokoh di Balik Berdirinya NU. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Secara harfiah, Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan ulama. Organisasi ini didirikan oleh para ulama untuk menegakkan ajaran Islam yang tradisional dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Organisasi ini dibentuk sebagai respons terhadap perkembangan gerakan reformis dan kebutuhan ulama untuk memiliki wadah terorganisasi yang diawali dengan pergerakan-pergerakan sebelumnya seperti Nahdlatul Ulama Watan yang diprakasai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tokoh sentral berdirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian menjadi Rais Akbar pertama. NU didirikan setelah sejumlah organisasi keagamaan dan organisasi berkembang dengan motif masing-masing. Organisasi ini didirikan ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Selama masa ini, pergerakan Muslim berperang melawan penjajah yang juga membawa agama Kristen dan menantang praktik dan interpretasi Islam di antara mereka. Gerakan Muslim yang dimaksud adalah gerakan yang didorong dan diikuti oleh orang-orang yang beragama Islam meskipun mereka berbeda satu sama lain. Kepentingan yang diangkat oleh organisasi-organisasi ini lebih fokus pada masalah ekonomi, agama, etnis. Contoh bagus dari organisasi komunitas adalah Jamiyat Khair. Meskipun Jamiyat Khair terbuka setiap Muslim, pendiri dan pemimpin mayoritas pengikutnya khusus adalah orang Arab kaya yang dianggap Muslim Arab secara agama lebih unggul daripada Muslim non-Arab. Mereka mengatakan, "Nahnu hadramiyau ala kulli syai'." Kami adalah Hadrami di atas segalanya, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Bashir. Inisiatif Kiai untuk membentuk NU sebenarnya lebih merupakan respon terhadap perkembangan politik eksternal. Dalam ajaran lain, perkembangan internasional telah mengarah pada pembentukan NU. Sementara keadaan sosial, keagamaan, dan politik negara ini hanya bagian dari alasan untuk mendirikan organisasi ini. Salah satu faktor terpentingnya yang mengarah pada terbentuk NU adalah masalah presentasi dalam melindungi kepentingan Muslim tradisionalis yang masa terancam oleh kebangkitan gerakan Wahabi dan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang terus-menerus dihadapi oleh umat Islam. Ancaman Wahabisme di Mekah dan sekitarnya untuk menghancurkan banyak tradisi adalah alasan langsung untuk membentuk NU. Bagi Muslim tradisional adalah Muslim mendesak untuk membentuk persatuan dan kekuatan di antara mereka. Nahdlatul Ulama
Didirikan pada 31 Januari 1946 melalui Kongres Ulama di Surabaya yang dihadiri oleh sekitar 20 ulama besar di pesantren di Jawa Timur. Pendiri NU merupakan respon terhadap tantangan kolonialisme Belanda, pengaruh modernisme Islam seperti Muhammadiyah, dan membutuhkan untuk menyatukan ulama tradisional dalam mempertahankan ajaran Islam Nusantara. Berikut adalah tokoh-tokoh utama yang terlibat dan dengan penjelasan detail peran mereka berdasarkan sumber sejarah. Pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebagai arsitek utama dan instalator pendiri NU, ia adalah ulama besar dari pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan jadi ketua umum pertama Nahdlatul Ulama tahun 1926 sampai 1947. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin kongres pendirian, merumuskan tujuan NU untuk melindungi tradisi pesantren dan mengembangkan jaringan ulama. Ia juga dikenal sebagai penulis kitab-kitab penting seperti Abdul Alim wal Muta'alim dan Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ia menggalang dukungan dari ulama lain untuk membentuk organisasi yang fokus pada pendidikan, dakwah, dan perlawanan terhadap pengaruh asing, sambil menjaga kesatuan umat Islam. Kedua, Kiai Haji Wahab Qasbullah. Salah satu pendiri kunci dan tokoh penting dalam Kongres 1926, ia berasal dari pesantren Tambak Beras, Jombang, dan menjadi ketua umum NU kedua pada tahun 1947 sampai 1952. Kiai Haji Wahab Qasbullah terlibat dalam perumusan anggaran dasar NU dan membantu perluasan pengaruh NU keluar Jawa. Ia dikenal sebagai ulama yang aktif dalam politik, termasuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan berkontribusi dalam pengembangan NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Yang ketiga, Kiai Haji Abdul Wahab, pendiri dari pesantren Tambak Beras, Jombang, dan saudara Kiai Wahab Qasbullah. Ia hadir pada kongres pendirian dan berkontribusi pada diskusi awal tentang struktur organisasi NU. Ia sebagai ulama senior, ia membantu menentukan pesantren-pesantren di Jawa Timur dan memastikan NU basis pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Keempat, ada Kiai Haji Basri Asyansuri, pendiri dari pesantren Denanyar, Jombang, dan salah satu tokoh utama dalam Kongres 1926. Ia menjadi anggota Dewan Suryo NU awal dan berkontribusi pada pengembangan pendidikan pesantren. Ia dikenal sebagai ulama yang gigih dalam mempertahankan tradisi Islam, dan keluarganya terus memimpin NU sehingga generasi berikutnya. Pendiri dari pesantren Asem, Rembang, dan hadir dalam kongres pendirian. Ia terlibat dalam perumusan tujuan NU untuk melawan modernisme dan kolonialisme. Sebagai ulama dari pesantren besar, ia membantu memperluas basis NU ke wilayah pesisir Jawa. Keenam, ada Kiai Haji Abdul Halim, pendiri dari pesantren Denanyar, Jombang, dan saudara Kiai Haji Basri Asyansuri. Ia aktif dalam Kongres 1926 dan berkontribusi pada aspek organisasi awal NU. Ia membantu membangun jaringan ulama dan memastikan NU fokus pada pendidikan dan dakwah tradisional. Ada Kiai Haji Khalil Bangkalan, pendiri dari pesantren Bangkalan, Madura, dan hadir dalam kongres pendirian. Ia menjadi tokoh penting dalam perluasan NU ke Madura. Sebagai ulama Madura, ia membantu menyatukan ulama dari berbagai daerah dan memperkuat identitas NU sebagai organisasi nasional. Kiai Haji Muhammad Ilyas, pendiri dari pesantren Liburyo, Kediri, dan terlibat dalam Kongres 1926. Ia berkontribusi pada diskusi tentang peran NU dalam masyarakat. Ia dikenal sebagai ulama pendukung pendidikan pesantren dan membantu NU berkembang pada waduh ulama. 9, ada Kiai Muhammad Siddiq, pendiri dari pesantren Jamseren, Surabaya, dan hadir dalam kongres pendirian. Ia membantu merumuskan struktur kepemimpinan NU sebagai tokoh lokal Surabaya.
Ia memfasilitasi lokasi kongres dan memperluas basis NU di kota tersebut. Terakhir ada Kiai Habju Abdul Karim, pendiri dari pesantren pelosok Kendiri dan terlibat dalam Kongres 1926. Ia berkontribusi pada aspek administrasi awal NU. Ia membantu menyatukan ulama dari pesantren-pesantren kecil dan memastikan NU mencerminkan kepentingan ulama tradisional. Tokoh-tokoh ini berasal dari pesantren di Jawa Timur, dan pendiri NU didorong oleh kebutuhan untuk membentuk front bersama melawan ancaman eksternal. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sering disebut sebagai Bapak NU karena kepemimpinannya yang dominan, sementara yang lain sebagai peran sebagai pendukung dan perumusan detail-detail organisasi. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.